Ini, hah? Hah? SMP? Iya, Pak. Iya. Ini adalah tempat parkir Gua Selorong. Tempat parkir Gua Selorong. Tempat parkir Gua Selorong. Iya. Ini adalah tempat markas utamanya Pangeran Diponegoro. Tapi tentunya tidak hanya di sini ya. Nanti kita coba naik ke situ, ke arah guanya, dimana di situ nanti ada mata air. Oke? Oke. Yuk ke sana. Ya. Ini di kawasan Gua Selorong. Ke bawah. Satu. Gua Selorong ini termasuk spot untuk nggoes di Jogja. Itu ada patung Diponegoro yang kecil. Nah, ini alirannya lumayan kencang karena memang musim hujan. Kamu mau naik nggak? Naik ke atas. Lihat guanya apa? Mau. Kuat. Tenane. 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 Mau naik? Tenane. Capek, Lih. Hei, yuk, piye? Sekarang kita ada di Gua Selorong. Terus? Itu guanya di atas. Terus? Dan di sini ada mata air dan juga patung Pangeran Diponegoro yang sangat kecil. Mana patungnya itu ya? Membawa pedang dari kayu. Oh, pedang dari kayu, pedang tuh. Ditunjuk mata airnya itu loh, dari sini tuh Le, kelihatan Le. Le, mata airnya ditunjuk kan Eka, ditunjuk mata airnya. Oh, sana. Itu mata airnya. Oh iya. Tinggi sekali mata airnya. Oh iya, tinggi sekali ya. Oh iya. Mau naik enggak? Kemana? Naik ke sana. Ke guanya. Mau enggak? Sambil lihat. Kita coba naik ke atas. Pelan-pelan karena jalannya licin Dan juga tinggi. dan tinggi ya, takutnya. Tapi nggak seberapa licin sih. Takutnya. Mana? Takutnya tiba. Takutnya tiba ya. Iya. Ayo. Ayo, terus. Kita istirahat dulu ya, kotor ya. Iya ya. Kotor. Ini adalah mata air yang sudah ada di dekat Gua Selorong. Sekarang kita ada di dekat mata air. Dekat mata air yang tinggi sekali. Tempatnya siapa? Ada di Gua Selorong. Sini, duduk sini. Oh, kamu yang dibersihkan sini kok duduk sini tepi itu. Ya sekarang sudah kelihatan tampak bersih ya. Tapi saya yakin zaman dulu ketika belum ada infrastruktur yang mapan. Zaman dulu pas Pangeran Diponegoro perang kok. Maka ini bisa menjadi
Tempat yang strategis, ya Pak? Strategis itu apa? Strategis itu tempat yang baik untuk Untuk menyusun siasat perang, ya Pak? sama temu sama Iya. untuk jalan-jalan. Oh, bukan jalan-jalan ya. Ini adalah markasnya Pangeran Diponegoro zaman dulu, iya Pak? Pas markas itu apa? Markas itu tempat untuk berdiam dan menyusun strategi untuk perang. Itu namanya ya dah? Iya. Punya Pangeran Diponegoro. Iya, ini markasnya Pangeran Diponegoro. Ya naik yuk. Yo. Bismillah, oke? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya yang kotor itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke? Oke. Supaya diselamatkan oleh Allah. Oke? Supaya nggak jatuh. Iya. Soalnya kan dibuang. Iya. Ya, oke, yuk naik. Oke. Ayah, obor itu ada tapi nggak kelihatan gitu. Awa itu mah besar. Kita nggak bisa melihat, ya dah. Maha besar sama maha melihat. Iya. Awa itu mah melihat. Awa itu mah melihat, tetapi kita tidak bisa melihat. Iya, Pak? Iya. Ayo ke kanan. Ayo ke kanan. Naik. Ya. Iya. Yuk, pelan-pelan. Tinggal sedikit, oke? Oke. Yuk. Nanti kita akan di Ya. dekat Gua Selarang. Oke. Oke. Alhamdulillah kita sudah sampai di Gua Selarong. Iya dah. Oh itu le guanya le yo, ya sana dikit yo. Mana? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, naik sini. Pelan-pelan. Iya. Ayo. Ayo. Oke, nah sini ke kanan sini aja. Iya. Yo, ayo. Pelan-pelan. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wah, inilah. Ternyata lebar juga ya. Apanya yang lebar? Ini guanya ini. Apa? Ini gua putri. Oh. Mungkin tempat untuk Apa? istri atau Laskar Diponegoro yang putri ya kali. Tempat apa ya? Ya ini tempat peristirahatan. Alhamdulillah mungkin. Beristirahat saja siapa? Istrinya tempat peristirahatan istri dan laskarnya Pangeran Diponegoro. Ada Pangeran Diponegoro. Ini adalah mata air. Mata air. Ya memang sejogjanya seperti itu ya. Kalau tempat untuk didiami itu ya tentunya harus dekat dengan sumber kehidupan, yaitu adalah air. Iya, air. Kalau nggak ada air, apa jadinya? Apa? Ma? Ma, Ma? ma, Ma? ma, Apa? Ma? ma apa? Ma? Ma, Kalau Ganesha nggak pernah minum air, jadi ma? ya, Ma? ma, Bola piye? Ma? apa? Air itu sumber kehidupan. Berarti kalau nggak ada air, ma? Mati. Pinter ya, ya. Sana ya. Sudah, ini adalah. Oh, kita nggak usah masuk di sini saja. Apa? Ini adalah tempat bersejarah dan perlawanan apa namanya perang Pangeran Diponegoro atau yang dikenal dengan perang Jawa, karena sebenarnya perang ini tidak hanya terjadi di Jogja ya, tetapi terjadi di seluruh Jawa.
Jadi pengikut-pengikutnya Pangeran Diponegoro. Karena yang kita tahu Pangeran Diponegoro itu sebenarnya adalah Sultan Mataram kalau nggak salah, Sultan Hamengkubuwono 4 dan 5 mestinya ya. Tapi beliau tidak mau dijadikan sultan. Siapa Ya, yang nggak mau dijadikan sultan? Ya, Diponegoro dengan alasan perjuangan, karena memang pada saat itu istana lebih condong berada di ketiaknya penjajah, iya Pak? Iya. Penjajah itu Belanda. Nah, ini sepertinya arah ke Gua Putra. Ya. Perlu diketahui bahwa Perang Jawa itu adalah perang yang terbesar di Hindia Belanda zaman itu, yang dirasakan paling besar oleh oleh Belanda, Iya. karena telah mengakibatkan kerugian sebesar 20 juta gulden. Iya, 20 juta gulden. Dan yang saya tahu, pada saat menjajah Hindia Belanda, keuntungan Belanda itu per tahunnya itu di Indonesia itu 2 juta gulden. Artinya perang selama 5 tahun itu mengakibatkan diserotnya keuntungan Belanda selama 10 tahun. Oke? Oke. Iya. Ini Gua Kakung, ini tempatnya Pangeran Diponegoro, berarti pasti di situ ada Apa? cekungan besar sepertinya. Kepingan apa ya? Oh, enggak ya. Oke. Berarti guanya ya ini ya. Buahnya besar sekali. Buahnya besar sekali. Gua Kakung, ini tempatnya Pangeran Diponegoro pastinya. Allahu Akbar, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat-lipat pada Pangeran Diponegoro. Apa? Allah memberikan balasan yang berlipat-lipat pada Pangeran Diponegoro. Balasan apa ya? Ya, balasan kebaikan. Karena Pangeran Diponegoro kan pejuang, ya udah. Balasan kebaikan untuk tidak pernah lagi gitu, enggak? Karena kebaikan melawan penjajah Belanda, ya Pak. Ya Pak. Ya, karena beliau adalah pahlawan yang tidak takut kepada penjajah. Ya. Dan akibat adanya perang Pangeran Diponegoro ini, maka mengakibatkan boleh dikatakan ini adalah pencetus bola salju kemerdekaan bagi Indonesia, karena ini perjuangannya boleh dikatakan bola salju kemerdekaan. Ya, bola salju itu maksudnya bola yang semakin lama semakin membesar, ya Pak. Ya. Karena adanya perang di Ponorogo atau perang Jawa ini yang mengakibatkan kerugian Belanda yang sangat besar itu, maka salah satunya di internal Belanda sendiri, yaitu kalau nggak salah daerah Belanda yang selatan, yaitu Belgia itu. Daerah Belanda yang selatan itu memutuskan untuk merdeka dari Belanda. Seperti itu. Dan di sisi yang lain, karena adanya kerugian yang sangat besar ini, maka juga timbul pemikiran dari politikus Belanda untuk untuk mengembalikan kerugian itu.
mengembalikan kerugian. Sekaligus Kerugian apa ya? ya kerugian Belanda yang 20 juta gulden itu. Rugi bagaimana? Ya rugi karena kan perang melawan pemberontak Pangeran Diponegoro, ya Ra? Ya Pak. Mengembalikan itu dengan tanam paksa. Nah, sekaligus tanam paksa. Rugi itu maksudnya kalah kok. Rugi itu artinya tidak untung. Dulu. Oh, itu ada apa ya? Kok ada Iya, apa? mata air. Apa? Dengan adanya tanam paksa, tapi juga sekaligus membuat politik etis, ya nggak salah. Politik etis di mana kalau nggak salah ada 3 hal yang penting, saya kok lupa ya. Salah satunya adalah memberikan pendidikan kepada warga pribumi. Kayak sekarang kita turun ya. Ya, kita lihat sini dulu. Pendidikan kepada pribumi sehingga mulailah di situ pergerakan-pergerakan yang sifatnya modern. Pergerakan yang sifatnya modern yang wow itu besar leh. Mana? Ayo naik, gak apa-apa. Yang Tapi itu jangan naik tuh. lagi ya. Pegang. Pergerakan modern Yang besar itu ya, antar yang jenjang salah itu. satunya dimulai oleh Budi Utomo. Budi Utomo. Iya, Budi Utomo itu adalah pergerakan kemerdekaan yang dilakukan oleh pemuda Indonesia pada saat itu. Yang besar itu maksudnya mata airnya. Iya, mata airnya besar ya toh. Nah itu kan airnya besar toh, ya. Terus banyak yang keluar. Banyak yang keluar. Kita arah turun ke bawah pelan-pelan leh ya. 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 Hari ini perjalanan kita Apa? hari ini sudah selesai. Saya. Sekarang waktunya kita pulang. Akhirnya kita ulang, turun pelan-pelan ke bawah, oke? Vanessa pengen di rumahnya Apung. Di? Vanessa pengen di rumahnya Apung. Ya nanti. Ya, pelan-pelan. Hari ini Pelan-pelan. Turunnya pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan. kita harus hati-hati. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, good. Supaya diselamatkan oleh Allah. Betul. Pelan-pelan, nggak usah lihat ayah, lihat depan. Ayah belum turun. Ya, ayah turun juga. Kita sudah hampir sampai bawah. Ayo leh. Sampai. Udah sampai kita. Udah sampai, hampir sampai bawah. Paling berapa? 2-3 meter lagi. Itu tulisannya apa? Itu tulisannya dilarang naik permainan. Ya dah. Ya udah lama. Karena masih diperbaiki. Ya dah. Mainannya udah jadi, tapi kok masih diperbaiki? Soalnya Ya berarti belum betul. Belum benar betul. soalnya Ya. soalnya permainannya mau dibanyain gitu. Bukan dibanyain. Tapi belum benar betul. Betul apanya? Ya permainannya. Ya dah. Belum bagus gitu. Istirahat dulu. Istirahat. Duduk dulu. Saya tuh mau coba tombangan di Ponorogo itu kecil. Kembali lagi Kemana? di tempat wisata lainnya. Lainnya ya. Kita mau pulang, oke? Oke. Oke, yuk sebentar naik ya, sebentar.